Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliatama dengan nomor induk mahasiswa 221301182. Insya Allah akan menjelaskan tentang kalam untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Arab semester 1. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan perbandingan satuan bahasa di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama ada harf yang setara dengan huruf di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kalimat yang setara dengan kata di dalam bahasa Indonesia. Lalu ada jumlah yang setara dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada kalam yang setara dengan klausa di dalam bahasa Indonesia. Definisi sekaligus rukun kalam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-lafzi. Kalam adalah lafaz yang murakkab, yang mufid, dan wadok. Kemudian masing-masing ada penjelasannya lagi. Yang pertama ada lafaz. Al-lafzu huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara atau ucapan yang memuat sebagian huruf hijaiyah. Seperti contohnya masjidun, Muhammadun. Itu adalah contoh lafaz. Kemudian selanjutnya al-murakkab huwa ma tarakkaba min kalimataini fa akthar. Lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Seperti contohnya Muhammadun qa'imun. Lalu ada mufid huwa ma afada fa'idatan yahsunu sukutu min al-mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Ucapan atau ungkapan yang berfaedah, memberikan pemahaman yang sempurna, yang mana diamnya mutakalim ini atau si pembicara dan sami atau si pendengar dianggap cukup. Jadi ungkapannya ini tidak janggal. Seperti contohnya Zaidun qa'imun, Zaid telah berdiri. Sudah cukup jelas ungkapan tersebut bahwasanya Zaid telah berdiri. Adapun contoh yang belum mufidnya adalah kalimatnya janggal. Seperti contohnya in qama Zaidun, apabila berdiri si Zaid. Maka itu belum sempurna, belum mufid, karena masih menjanggal. Selanjutnya ada wadok. Wadok ini ada dua pendapat. Yang pertama dengan disengaja. Maksudnya bagaimana? Bahwa yang dinamakan kalam itu harus diungkapkan dengan penuh kesadaran. Misalkan ada orang yang mengigau, maka itu tidak bisa disebut kalam. Dan yang kedua dengan bahasa Arab. Yang dinamakan kalam harus menggunakan bahasa Arab. Jika menggunakan bahasa lain, maka bukan dinamakan dengan kalam. Pembagian kalam. Waqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Kalam dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada isim, yang kedua ada fi'il, dan yang ketiga ada huruf. Isim. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam tuqtarin bi zamanin wad'a. Nomina atau kata benda, kata yang asal pembuatannya menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan zaman atau keterangan waktu. Contohnya masjidun. Masjidun tetap masjidun tanpa terpengaruh oleh keterangan waktu. Tidak bisa jika disebut telah masjid, akan masjid, atau sedang masjid, karena itu adalah kata benda yang tidak terpengaruh oleh keterangan waktu. Kemudian ada fi'il. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktu rinat bi zamanin wad'a. Verba atau kata kerja, kata yang asal pembuatannya menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan zaman atau keterangan waktu. Contohnya di sini adalah koma, yang artinya telah berdiri. Ada keterangan waktu di sana. Koma, telah berdiri. Kemudian ada penjelasan sedikit tentang zaman. Zaman ada tiga. Yang pertama zaman madi, masa lampau, biasanya ditandai dengan kata telah atau sudah. Yang kedua zaman hal, masa sekarang, yang biasanya ditandai dengan kata sedang. Kemudian yang ketiga ada zaman istiqbal,
masa yang akan datang, ditandai dengan kata akan atau kelak. Nah, zaman ini yang akan masuk pada fi'il. Lalu ada huruf. Kalimatun alamak nanti ghairiha walam tuktarin di zaman mata. Partikel atau kata sambung, kata yang asal pembuatannya menunjukkan makna jika digabungkan dengan kata lain dan tidak disertai dengan zaman atau keterangan waktu. Seperti contohnya di sini, saya tidur di kamar. Saya sebagai nomina, tidur sebagai verba, di sebagai partikel, kamar sebagai nomina. Adapun contoh dalam bahasa Arabnya, anamu fil ghurfah. Anamu, saya tidur, menjadi fi'il. Fi, di, menjadi huruf. Al ghurfah, kamar, menjadi isim. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai kalam dan beberapa pembagiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Walafu minkum, aku lakum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.